Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, waktu ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik kenikmatan iman Islam, sehat badan sekaligus akal yang sempurna, yang dengan kenikmatan tersebut kita semua bisa berkumpul di dalam kajian syahriyah atau kajian bulanan, yang alhamdulillah dengan kenikmatan tersebut kita bisa bermuajahah, bermusafahah, bermujalasah di Masjid Baitul Ma'mur ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua ada dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat sekaligus kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan kepada kajian, karena kita sekarang berada di masjid, maka alangkah baiknya bagi kita untuk berniat i'tikaf agar bertambah pahala bagi kita. Jangan sampai kita melewati satu pahala pun ketika berada di dalam masjid, karena kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama keuntungan i'tikaf, yang kedua keuntungan untuk ta'lim, bersama-sama belajar untuk memahami, mendalami pemahaman-pemahaman Islam, agar kita semua menjadi Islam yang benar-benar sempurna di pandangan Allah sekaligus di pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan kajian yang mana di dalam bulan kemarin kita menjelaskan keimanan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, masalah keimanan ini jangan sampai imannya iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid itu iman yang baru katanya gitu. Karena di dalam dua kalimatus syahadah ada syahadat ilahiyah, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadatul rasul, yaitu syahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad. Dan makna daripada syahadat itu bersaksi. Sedangkan orang yang menjadi saksi itu tidak boleh menjadi saksi baru katanya. Misalkan ada satu persidangan, lalu kita diminta untuk menjadi saksi. Andai kata di persidangan tersebut persidangan tentang pembunuhan seseorang, dan kita diminta untuk menjadi saksi. Ketika ditanya oleh hakim, apa benar kamu menjadi saksi? Ya, saya saksinya. Apa kamu melihat tentang kejadian pembunuhan? Ya, saya baru katanya sih. Saksi tersebut kira-kira itu diterima apa enggak kesaksiannya oleh hakim? Diterima apa tidak? Tidak. Bahkan kalau salah berkata itu akan menjadikan kesaksian yang palsu. Dan kesaksian palsu itu tidak bisa diterima. Maka begitupun keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasul itu tidak boleh katanya. Kata siapa bahwa Allah itu ada? Kata siapa bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah? Oh, kata kiai, kata ustadz, kata ajengan, atau kata ulama. Nah, tanpa kita memikirkan bagaimana caranya atau thoriqul iman untuk mendapatkan keimanan yang mantap. Kita tidak mempelajari
baru katanya, maka keimanan tersebut adalah keimanan yang rapuh. Dan keimanan tersebut itu otomatis imannya lemah ketika orang tersebut berbaur dengan orang yang salah, maka akan terbawa menjadi salah. Berbaur dengan orang-orang yang maksiat, maka dia akan terbawa arus menjadi orang yang maksiat. Ketika ada aliran-aliran yang sesat, dia pasti akan terikut menjadi aliran sesat. Kenapa? Karena tingkat keimanannya sangat rapuh dan lemah. Maka penting pembahasan yang sebelumnya menjelaskan tentang keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak kita wajib membenarkan. Apa buktinya? Buktinya kita iman kepada Rasul, buktinya bahwa Rasul, seseorang yang bernama Muhammad, itu adalah utusan Allah. Karena beliau dari sejak lahir sudah dijaga, sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak pernah berkata bohong sedikit pun, berdusta sedikit pun, bahkan belum pernah kepalanya menundukkan kepada berhala-berhala pada saat itu. Benar-benar dijaga sampai usia dewasa beliau mendapatkan gelar panggilan dari orang-orang Quraisy, yaitu As-Shadiqul Amin. Mendapatkan gelar Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Itu menunjukkan bahwa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sudah menjadi dewasa dan usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, dan itu berada di kalangan kaumnya sendiri. Dan kaumnya menyadari bahwa Nabi Muhammad itu orang baik, Nabi Muhammad itu orang soleh, Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, Nabi Muhammad itu belum pernah berdusta. Dan benar-benar kesolehannya itu mereka itu menyadari. Itu menunjukkan bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul itu mutlak benar. Nah, keimanan bagi kita bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Dan para sejarawan dari zaman dahulu kala sampai saat ini, mereka belum pernah mendapati ada satu titik celah atau kejelekan atau kekurangan terhadap dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah, ahli sejarawan itu belum bisa mendapati ada satu kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Muhammad. Ada satu keburukan yang diperbuat oleh Nabi Muhammad. Bahkan semua sejarawan itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar, orang yang terpercaya, orang yang benar-benar sangat maksum dan memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu buku yang berjudul 100 orang ternama di dunia, dan buku tersebut itu dibuat oleh Michael Hart. Michael Hart itu agamanya non muslim, dia beragama Nasrani, tapi Michael Hart menempatkan di antara yang 100 orang yang ternama di dunia, menempatkan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan non muslim sekalipun itu meyakini orang yang mulia, orang yang terpopuler, orang yang benar-benar baik di dalam kehidupannya, hanya yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ya sebagai umat muslim wajib meyakini tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman jangan sampai kita meyakini kerasulan Nabi Muhammad tapi wajib juga meyakini segala sesuatu hal yang lain yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya penjelasan yang sekarang selanjutnya, shadiqun fi jami'i ma akhbaro bihi, dan wajib pula bagi kita, bagi umat muslim, bagi orang yang meyakini ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, membenarkan fi jami'i ma, di dalam segala sesuatu, akhbaro bihi, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Wajib bagi kita membenarkan segala sesuatu yang dibawa, yang dikabarkan, yang disampaikan, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja kita nggak percaya, tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, satu saja, maka mutlak dia tidak diakui sebagai muslim. Maka dia dikatakan orang kafir atau orang yang di luar daripada Islam. Manusia ini Pak
manusia ini terbagi menjadi 4. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai kita saat ini itu cuman terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orang mukmin. Orang mukmin itu apa? Orang mukmin itu adalah mereka yang meyakini ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mutlak benar, tanpa keraguan sedikit pun. Makanya tingkat keimanan ini wajib 100%. Tidak boleh iman itu 99,99%. Kurang 0,0% itu tidak boleh. Mutlak wajib 100%, tidak boleh kurang sedikit pun tingkat keimanan itu. Nah, yang pertama manusia ini ada dikatakan yang pertama adalah manusia yang mukmin. Yang kedua ada manusia yang fasik. Apa itu fasik? Fasik ini bagian daripada mukmin, tapi dia bertentangan dengan keyakinannya. Kalau mukmin itu hatinya berkata ya, perbuatannya pun akan berkata ya. Antara ucapan, perbuatan dan hatinya itu sinkron, maka itu mukmin. Kalau fasik, hatinya berkata ya, lisannya berkata ya, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ucapan dan hatinya. Itu adalah orang fasik. Saya tahu sholat itu wajib, cuman saya malas saja untuk melaksanakan sholat. Tapi saya tahu bahwa sholat itu wajib. Nah, itu fasik. Dia menyadari adanya kewajiban, tapi dia tidak melaksanakan dikarenakan malas. Maka itu fasik. Ada orang munafik. Yang ketiga orang munafik. Siapa munafik? Munafik itu di mulutnya dia berkata ya, tapi di hatinya tidak. Di mulut dia seakan-akan seperti orang yang beriman. Saya sudah melaksanakan ibadah haji bahkan lebih daripada 1 kali. Saya suka bersedekah. Saya suka melaksanakan sholat. Tapi dia sendiri inkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Inkar terhadap bagian daripada ayat Al-Quran. Nah, orang yang demikian di dalam tingkat keimanan dia tidak mempercayai 100%, meskipun dia sudah haji berkali-kali, meskipun dia sudah banyak bersedekah, maka orang tersebut dikatakan adalah orang apa? Munafik. Derajat orang munafik fi darkil asfal. Mereka akan kekal di bawah neraka bersama orang kafir, karena derajatnya sama seperti orang kafir. Kalau orang munafik itu. Yang keempat orang kafir. Nah, kalau orang kafir kita sudah tahu ya, antara ucapan, perbuatan dan hatinya itu tidak sesuai dengan kita, dengan umat muslim. Nah, itu jelas ya. Nah, kewajiban bagi kita selain daripada mengimani kerasulan Nabi Muhammad, dan wajib pula membenarkan segala sesuatu kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti Nabi Muhammad mengabarkan tentang adanya segala hal sesuatu baik yang menyangkut yang zahir ataupun yang batin. Makanya kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kabar tersebut berasal dari Allah. Yang kedua, itu ucapan beliau, dan meskipun sebetulnya ucapan beliau itu bagian dari Allah juga. Nah, kabar dari Allah disebutnya Al-Quran, dan ucapan beliau tapi tidak termaktub dari Al-Quran, namun itu pun sama hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Apapun yang disampaikan olehku itu bukan semata atas hawa nafsuku, tapi melainkan adalah wahyu dari Allah. Maka di situ dinamakan hadis atau as-sunnah. Nah, hadis ini terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama ada hadis qauli. Hadis qauli itu apa? Hadis ucapan Rasulullah, itu hadis qauli. Yang kedua ada hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li? Hadis fi'li itu adalah perbuatan Rasulullah.
dan terlihat oleh para sahabat. Sahabat melihat bahwa Rasulullah melakukan ini, bahwa Rasulullah mengerjakan ini. Nah, itu dinamakan hadis fi'li. Ketiga ada hadis tikrori. Apa hadis tikrori? Yaitu hadis Rasulullah tidak berkata, Rasulullah tidak berbuat, tapi sahabat melakukan dan Rasulullah tidak melarang apa yang dilakukan oleh sahabat. Rasulullah tidak melarang apa yang dilakukan oleh sahabat. Itu dinamakan hadis tikrori. Jadi hadis itu terbagi menjadi 3. Pertama ada hadis qauli, ucapan Rasul. Kedua ada hadis fi'li, perbuatan Rasul. Yang ketiga ada hadis tikrori, ketetapan Rasul, yang Rasul tersebut tidak melarang atas sesuatu yang diperbuat oleh salah satu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajib bagi kita membenarkan tentang kabar-kabar yang dibawa oleh Rasul. Baik kabar tersebut adalah masa lalu atau kabar tersebut adalah kabar di masa depan atau kabar tersebut adalah yang masuk di akal ataupun tidak masuk di akal. Seperti apa? Famin dalika, dan sebagian daripada yang disampaikan oleh Rasul adzabal qabri, yaitu kabar tentang adanya siksa kubur. Nah, ini wajib bagi kita meyakini adanya siksa kubur. Dan siksa kubur ini akan terasa oleh jasad. Akan terasa oleh jasad siksa kubur ini. Makanya ada sebagian bahwa kalau kita ingin jasad kita dijaga, tidak membusuk, tidak rusak, maka perbanyak membaca surat Al-Mulk atau disebut surat At-Tabarak. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir. Nah, baca surat At-Tabarak, maka kita akan dijaga dari kebinasaan jasad kita, kerusakan jasad kita. Artinya kita akan dijaga dari siksa kubur, insya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita meyakini adanya siksa kubur. Makanya ketika orang sakaratul maut, ya, sakaratul maut itu bervariasi, Pak. Saya di kampung saya kadang-kadang ada tetangga yang manggil, Ustadz, tolong lihatkan orang tua saya, kayaknya udah mulai agak nggak sadar. Berangkatlah ke sana. Lalu dibaca, ada salah satu baca doa khusus yang memohon kepada Allah, memohon yang terbaik kepada Allah. Biasanya di perkampungan itu saya mendapatkan ijazah dari orang tua saya sendiri kalau menghadapi orang yang sakaratul maut, baca surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du. Cuman sebelumnya memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon yang terbaik menurut-Mu. Jikalau memang orang ini masih diberikan panjang umur oleh-Mu, maka cepatlah sembuhkanlah beliau. Jikalau orang ini akan pondok usianya, maka segerakanlah wafatnya dan hilangkanlah rasa sakitnya dan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu dibaca surat Ar-Ra'd, memohon pilihan yang terbaik, pilihan yang terbaik menurut Allah. Nah, lalu kita bacakan salah satunya doa, Allahumma hawwin alaina wa alaihi fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami dan untuk dia dari sakaratul maut. Kita memohon kepada Allah. Itu bervariasi, Pak. Ada yang matanya melotot, bahkan wajahnya menghitam. Wajahnya langsung pekat hitam, matanya melotot. Ada yang terdengar suara menggorok seperti orang yang disembelih. Sakaratul maut saja udah seperti orang yang tersiksa. Itu bervariasi. Ada juga yang wajahnya tersenyum, jidatnya basah, ketetes air mata, keluar air mata, tapi dengan penuh senyuman.
Itu tanda-tanda orang yang selamat ketika sakaratul maut demikian. Itu sering saya melihat menghadapi sambil dibacakan talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tempelkan kepada telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau misalkan terlalu panjang dibacakan, cukup dengan kalimat Allah, 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 agar dia merasa terbimbing untuk mengingat kepada Allah. Ketika dia mengikuti apa yang dibaca oleh kita, lalu datang ajal, maka insya Allah orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya ketika sakaratul maut, ajal menjelang, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kembali kepada pembahasan adzabul qabri, siksa kubur. Dan siksa kubur ini adalah sesuatu yang hak. Makanya di perkampungan di daerah kami biasanya kalau ada orang yang wafat itu dibacakan talqin. Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, ya sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang menggunakan talqin. Ketika mayit sudah masuk ke liang lahat, menghadapkan ke kiblat, lalu dikubur, setelah itu dibacakan talqin. Talqin itu apa? Talqin itu menetapkan. Karena mayit yang berada di dalam kubur itu dia mendengar orang-orang yang berada di atas bumi, dia mendengar. Lalu kata ustadz, kata kiai membaca, salah satu yang dibacanya kalimat talqin itu kalimat nasihat untuk mayit khususnya, dan umumnya untuk jamaah yang hadir kalau paham. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Bapak Deni bin Bapak. Ada Pak Deni, ada? Mohon maaf dipinjam dulu namanya nih. Gitu ya. Ganti. Ya. Ya Bapak Fajar bin Bapak. Nah, udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Ingatlah bahwa kau sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, maka ketika datang dua malaikat kepadamu, yaitu malaikat apa? Malaikat apa yang datang bertanya di alam kubur? Malaikat munkar dan malaikat nakir. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, maka ketika datang dua malaikat kepadamu, menghadap kepadamu, fala yubji'aka wala yurhibaka, jangan kau takut, jangan kau lari, jangan kau kabur. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala, maka sesungguhnya dua malaikat tersebut adalah bagian daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka, jikalau mereka berdua bertanya kepadamu, marrabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Tahu seperti itu ya? Kita mah cuma ngedengar tapi nggak tahu artinya ya, gitu kan? Padahal itu nasihat. Fakul lahuma birisanin sahih, birisanin fasih, wa i'tiqadin sahih. Jikalau malaikat tersebut bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemana kiblatmu, apa imammu, dan siapa saudara-saudaramu, maka jawablah olehmu kepada dua malaikat tersebut, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Cuman yang jadi pertanyaan, benar apa tidak kita sudah mentuhankan Allah?
Benar atau tidak kita menjadikan Allah adalah prioritas di dalam kehidupan? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita mentuhankan Allah, berarti segala sesuatu yang akan dijadikan derajat paling tertinggi, prioritas di dalam kehidupan adalah Allah. Nah, kita kadang-kadang Allah ini dijadikan nomor berapa? Benar gak? Padahal Rasul berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian, wahai umat muslim, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku, kata Rasul, ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh dia. Apa yang dimaksud aku? Syariatku, ajaranku, Tuhanku, keyakinanku, dan diriku, semua risalah yang dibawa oleh Nabi, ahabba ilaihi, lebih dia cintai min nafsihi, daripada kita cinta terhadap diri kita. Kita kadang-kadang membuat alasan untuk meninggalkan Allah. Benar gak? Diajak pengajian, ayo kita hadir pengajian yuk. Ini badan lagi kurang sehat, padahal mah cager. Cager. Awak ker sehat, badan ker sehat, mengada-ngada 1000 alasan untuk meninggalkan Allah. Padahal yang seharusnya menghilangkan seluruh alasan untuk mendekat kepada Allah. Benar. Seharusnya menghilangkan ribuan alasan untuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan kita, berarti kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah adalah prioritas di dalam kehidupan. Kalau prioritas itu seperti ini, Pak. Contoh prioritas nih. Bapak misalkan lagi bekerja di kantor, sedang sibuk di pekerjaan. Lalu ada telepon dari istri kita. Ayah, cepetan pulang. Ada apa, Bu? Ayah ini lagi rapat. Ada apa? Ini si Dede lagi sakit. Kejang-kejang, muntah-muntah, cepetan pulang. Sesibuk apapun, dalam situasi darurat apapun kita sedang bekerja, meskipun berhadapan dengan bos, mungkin kita akan langsung memohon izin kepada bos. Pak, mohon maaf, anak saya darurat, mau dibawa ke rumah sakit, saya minta izin. Kita akan bersegera untuk berangkat, meninggalkan semua kesibukan kita. Kenapa? Karena menurut kita anak atau keluarga itu adalah prioritas di dalam kehidupan. Benar? Benar enggak? Nah, begitupun seharusnya kepada Allah. Kalau Allah dijadikan prioritas, seharusnya meninggalkan seluruh kesibukan, hal apapun untuk mendekat kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, benar apa tidak kita sudah menjadikan Allah prioritas? Kita mah kadang-kadang kepada Allah ini dijadikan babu. Allah ini dianggap sebagai pembantu, Allah ini dianggap sebagai babu. Contoh seperti apa? Contoh, kita ibadah, setelah ibadah kita memohon kepada Allah, tapi mohonnya dengan paksa. Ketika permohonan kita tidak dikabul, kita langsung gugurutu, lebih cek bahasa itu nama. Wah, orang mah sholat, saya sudah sholat, saya sudah rajin puasa, saya sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tapi kok kenapa masih seperti ini, ya Allah? Itu tanpa disadari menjadikan Allah itu seperti pembantu. Jadi ibadah kita belum sampai kepada derajat penghambaan kepada Allah secara benar. Kenapa? Karena masih pamrih. Benar gak? Ya Allah, saya siap untuk melaksanakan sholat, tapi bayarin dong hutang saya. Ya Allah, saya siap untuk melaksanakan puasa, saya siap melakukan ini, tapi saya pengen ini, kabulin dong. Engkau kan Tuhan, masa kok nggak mampu sih mengabulkan keinginan saya? Ya Allah, mungkin kata Allah mungkin saja menjawab seperti ini. Kamu itu makhluk saya, kamu itu ciptaan saya. Kenapa permintaanmu menganggap saya sebagai babu? Ketika keinginannya tidak dikabul, kadang-kadang kita langsung menggerutu kepada Allah. Benar gak? Allahu Rabbi
Makanya yang pertama yang menjadikan pertanyaan tadi dalam siksa kubur, nah itu pertanyaan. Kalau jawabannya sesuai, maka insya Allah selamat. Pertanyaan yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Dan kita ingin mampu menjawab lisan kita, Muhammadun nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Yang jadi pertanyaan, apa benar kita sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, utusan, panutan, contoh, suri tauladan, studi banding di dalam segala hal kehidupan? Kadang-kadang kita kan gak sesuai ya. Bukan kadang-kadang, sudah pastilah. Saya pribadi pun belum bisa mencontoh bagaimana kehidupan Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana perbuatan Rasul. Benar gak? Nah, itu yang dikhawatirkan kita tidak bisa menjawab. Apalagi yang saat ini nih, yang saat ini terjadi ya. Pertanyaan selanjutnya kan, wama dinuka, apa agamamu? Kita ingin mampu menjawab lisan kita, al-islamu dini, agama Islam adalah agamaku. Terus, wama kiblatuka, kemana kiblatmu? Al-Ka'batul kiblati. Wama imamuka, apa imammu? Ingat yang dimaksud imam itu pedoman. Yang dimaksud imam itu pedoman, bukan imam sholat. Kalau imam sholat di sini ada ustadz yang tadi. Ustadz siapa? Ustadz Deni ya. Bukan jawaban wama imamuka, apa imammu? Ustadz Deni, ya Allah. Ustadz Deni, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud imam di situ adalah Al-Qur'anul imami. Al-Qur'an adalah imamku. Yang dimaksud imam menjadikan patokan keutamaan atau menjadikan patokan di dalam kehidupan sesuai dengan Al-Qur'an. Sekarang saya ingin tanya nih. Di sini Ustadz Deni menjadi imam, yang jadi makmum kita semua. Lalu gerakannya makmum mendahului imam lebih daripada 2 kali rukun. Kayaknya itu yang jadi pertanyaan, apakah sholat tersebut, sholat si makmum tersebut sah atau tidak? Sah atau tidak? Mendahului imam melebihi daripada rukun af'al 2 kali. Sah atau tidak sholatnya? Maka tidak sah. Kalau makmum mendahului imam dari gerakan, itu tidak sah. Atau berbeda, imamnya masih berdiri, si makmum udah sujud, sah atau tidak? Tidak. Makanya makmum ini harus tergantung imam. Kalau imam masih berdiri, makmum harus berdiri. Imam udah ruku, maka makmum pun ruku. Imam i'tidal, makmum pun i'tidal. Imam sujud, makmum pun sujud. Nah, begitupun kita terhadap Al-Quran. Ketika Al-Quran berkata A, maka kita harus A. Al-Quran berkata B, kita pun harus B. Jangan membelakangi, menyelisihi Al-Quran. Apalagi saat ini nih, ada aliran-aliran, terutama aliran jaringan Islam liberal. Ingat, JIL itu subhanallah, mereka berkata bahwa Al-Quran sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini. Kenapa sudah tidak relevan? Karena berbeda zaman. Padahal Al-Quran ini akan terus relevan sesuai dengan zaman. Al-Quran ini ibarat meteran, Pak. Misalkan kita punya kayu nih, kita punya kayu kita ukur pakai meteran. Lalu ternyata kayu tersebut terlalu panjang. Yang jadi pertanyaannya, yang dipotong itu kayunya atau meterannya? Kita punya kayu, lalu kita ukur, ternyata kepanjangan. Yang dipotong kayunya atau meterannya? Kayunya. Al-Quran itu meterannya. Kehidupan kita ibarat kayunya. Maka kehidupan kita yang harus sesuai dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dipotong, yang tidak boleh mengatur kehidupan kita. Bisa dipahami? Paham ya? Lalu pertanyaan selanjutnya yang tadi, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita ingin mampu menjawab, al muslimuna wal muslimati ikhwani, muslimin muslimat adalah saudaraku.
saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, kita tidak peduli adanya tetangga yang kelaparan, kita tidak peduli adanya kaum muslimin dimanapun dalam keadaan kesusahan seperti saudara kita yang di Palestina. Kita tidak mendoakan, kita tidak merasa sedih, kita tidak membantu mereka. Bahkan sampai ada orang yang berkata, biarinlah di Palestina mah, asal jangan di negeri kita. Orang yang demikian itu bisa dipastikan dia tidak akan mampu menjawab dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh dua malaikat. Kenapa? Karena dia tidak peduli kepada sesama kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Wa na'imuhu, dan wajib juga bagi kita meyakini tentang kenikmatan kubur. Makanya kan ada doa ya, kalau ada orang yang wafat, kita disunahkan untuk membaca doa di atas kuburannya, atau ketika kita sedang takziah, atau ketika kita sedang melaksanakan sholat mayit, sholat jenazah. Nah, kan 4 kali takbiran. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga mendoakan kepada mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat sama, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, kita mendoakan kebaikan. Bahkan ada doa yang ditambahkan, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang yang sudah wafat, raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-tamannya surga. Wala taj'al qabrahu, dan janganlah kau jadikan kuburannya hufratan min hufaridaron, satu kedukan di antara kedukan neraka. Nah, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa neraka dan ditempatkan di dalam tempat pertamanan surga. Makanya di sini bagian daripada keyakinan bagi kita, wa na'imuhu, dan wajib mengimani adanya kenikmatan kubur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam alam kubur itu ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada juga orang yang mendapatkan siksa. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah di sorga itu masih kosong? Memang iya, gitu. Memang iya Pak. Sorga saat ini nggak ada orang yang masuk ke dalam sorga dari zaman Nabi Adam. Semua baru diberhentikan di alam kubur. Baru diberhentikan di alam kubur. Alam sorga ini nanti ketika sudah terjadi kiamat kubur, kiamat besar, lalu di situ alam ba'ats, alam kebangkitan, lalu alam hisab. Di alam hisab, lalu manusia akan mendapatkan di situ ada alam syafa'ah. Alam syafa'ah, manusia digiringkan masuk melewat kepada jembatan Shiratal Mustaqim, dan di situ barulah ada yang masuk neraka, ada yang masuk ke dalam surga. Untuk saat ini semua dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih di alam kubur Pak. Cuman mereka ada dalam kenikmatan seperti kenikmatan surga, tapi bukan surga asli, karena surga asli belum ditepati. Dan ada juga yang mendapatkan siksa seperti siksa neraka, tapi bukan siksaan neraka yang asli, gitu ya, masih dalam keadaan di alam kubur. Nah, ketika nanti terjadi kiamat kubro, malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu manusia dibangkitkan kembali. Nah, nanti setelah hisaban semua, perjalanan kita masih jauh Pak. Ya, perjalanan kehidupan kita masih jauh, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan sepatah dua patah kata, karena sebentar lagi Isya ya. Berapa menit lagi? Udah masuk Isya belum? Belum ya. Nah, mungkin kajian ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Dan apapun yang saya sampaikan, jikalau ada benarnya itu semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada salahnya itu semata-mata kekurangan, kebodohan dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada waktu 2 menit, silahkan Pak.
Ya. Nah, yang kedua tentang imam pertama Rasulullah itu ada keyakinan itu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Apakah iman kita terhadap keyakinan ada di Nur Muhammad itu sama dengan keyakinan untuk percaya kepada Rasul? Karena kan kalau saya pendek penjelasan saya, Allah tidak menciptakan apapun sebelum menciptakan Nur Muhammad. Itu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau orang yang wafatnya tersebut tidak dikubur, misalkan wafat di laut atau wafat meledak gitu kan, atau wafat yang mayitnya tersebut dibakar, apakah dia mendapatkan siksa kubur atau tidak itu kan? Benar ya? Nah, alam kubur ini dinamakan juga alam barzah. Alam kubur dinamakan alam barzah. Meskipun mereka tidak dikubur, mereka sama akan mendapatkan pertanyaan malaikat munkar nakir. Jadi tidak semua yang hanya yang dikubur saja yang akan mendapatkan pertanyaan, tidak. Semua orang yang mati, yang wafat, baik kematian tersebut dengan cara dibakar atau kematian tersebut dengan binasa di laut dimakan ikan, atau kematian tersebut dikarenakan meledak gitu kan, seperti saudara-saudara kita yang tidak dikubur sama sekali, maka mereka pun sama akan mendapatkan pertanyaan malaikat munkar nakir. Makanya di situ alam kubur itu dinamakan alam barzah. Alam barzah. Alam barzah dengan alam kubur itu sama, satu alam. Itu untuk menghilangkan keyakinan bahwa hanya orang yang dikubur saja yang dipertanyakan. Tidak, semua orang yang mati akan mendapatkan pertanyaan malaikat munkar nakir. Bisa dipahami ya? Nah, yang pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat tentang Nur Muhammad? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita yang pertama, masalah keimanan ini, masalah keimanan itu wajib. Yang pertama, iman itu harus menggunakan dalil yang qat'i. Tidak boleh tingkat keimanan menggunakan dalil yang zonni. Terus yang pertanyaan yang tadi tentang masalah Nur Muhammad, sebagian kaum muslimin meyakini sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Tapi bukan zatnya, bukan badannya, badan Nabi Muhammad, bukan. Tapi Nur Muhammad. Muhammad itu diambil dari kata hamada yuhamidu tahmidan, tahmidatan tihmadan, hamadan muhammadan. Nur yang paling terbaik yang diambil dari nurnya Allah. Dari Nur Muhammad tersebut diciptakanlah segala sesuatu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang pembahasan tentang masalah Nur Muhammad. Kewajiban bagi kita meyakini kepada zat Nabi Muhammad, kepada zat Nabi Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul. Adapun masalah Nur Muhammad, sebelum adanya penciptaan alam semesta, ada sebagian yang meyakini dari kalangan kaum muslimin meyakini bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Dan itu kebanyakan dari saudara-saudara kita yang mempelajari ilmu tasawuf. Orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu akan sampai kepada pelajaran demikian tentang masalah Nur Muhammad. Ini mungkin riskan kalau disampaikan secara umum, gitu ya. Riskan kalau disampaikan secara umum, karena insya Allah untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa diskusi secara khusus ya tentang masalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kewajiban bagi kita meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari syafaatul uzma yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian dikarenakan sudah masuk kepada waktu isya ya.
Mudah-mudahan sekali lagi saya pribadi mohon maaf jikalau ada benarnya semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekurangan, yang penyampaian itu semata-mata kekurangan dan kebodohan atas keilmuan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.